Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Rahima Borpurba. Kali ini kita akan membahas audit atas piutang usaha. Baik, sebelumnya kita akan merefresh lagi apa sih itu piutang, ya. Piutang adalah tuntutan atau klaim terhadap pihak tertentu yang penyelesaiannya diharapkan dalam bentuk kas selama kegiatan normal perusahaan. Klaim yang timbul karena berbagai sebab, misalnya adanya penjualan secara kredit, pemberian pinjaman kepada karyawan, kemudian perskot, ya, dalam kontrak pembelian, perskot kepada karyawan, ya. Kemudian piutang usaha timbul karena ada penyerahan barang atau jasa dalam rangka menjalankan kegiatan usaha normal perusahaan. Oke, jenis-jenis piutang. Ada piutang dagang, ada piutang non-dagang. Ya, apa itu piutang dagang? Adalah yang terjadi akibat kegiatan normal suatu perusahaan melalui penjualan secara kredit, misalnya notes receivable, ya. Jadi ada wesel tagih, ya. Kemudian piutang non-dagang adalah piutang lainnya yang berasal bukan dari kegiatan utama perusahaan, misalnya penjualan surat berharga. Oke, piutang usaha timbul dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit, ya. Piutang lain-lain timbul dari transaksi di luar kegiatan normal perusahaan. Ya, misalnya ini ada piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun. Makanya piutang itu kan letaknya ada di neraca atau di laporan posisi kas di kategori aset lancar, ya. Artinya kalau yang lancar ini biasanya usianya adalah kurang dari atau sama dengan 1 tahun, ya. Oke, selanjutnya piutang dinyatakan sebesar jumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Ya, jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca, diikuti penyisihan untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Perkiraan piutang pemegang saham dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri, tidak digabungkan dengan perkiraan piutang karena sifat yang berbeda. Contoh piutang usaha, ya, adalah ini ada piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, kemudian uang muka, refundable deposit atau uang jaminan, kemudian piutang lain-lain, ada juga allowance for bad debt, ya. Tujuan audit terkait saldo piutang usaha yang pertama adalah piutang usaha pada neraca saldo menurut umur cocok dengan jumlah file master dan jumlah total telah ditambahkan dengan tepat dan cocok, ya, dengan buku besar. Jadi kita bandingkan neraca saldo, ya, kemudian kemudian dengan buku besar, apa namanya, piutang usahanya. Kita lihat jumlah totalnya apakah sudah cocok, ya, keduanya. Oke, kemudian apakah piutang yang dicatat eksis dia, memang ada gitu, ya. Kemudian piutang usaha yang ada telah dimasukkan semuanya ke dalam catatan atau ke dalam jurnal, ya. Jadi completeness, ya, komplit, lengkap nggak dia bukti-buktinya, ya. Piutang usaha secara mekanis adalah akurat. Kemudian piutang usaha diklasifikasikan dengan tepat, ya. Jadi mana piutang usaha, mana penyisihannya, ya, mana beban piutang tak tertagihnya itu harus tepat. Kemudian piutang usaha dicatat dalam periode yang sesuai. Jadi batas cut off pemeriksaan itu harus tepat, ya. Jadi dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Piutang usaha dinilai dengan memadai pada nilai yang dapat direalisir atau realizable value. Piutang usaha benar-benar sah dimiliki klien, ya. Jadi haknya itu memang piutang si A, piutang si B, ya. Kita lihat cara pembayaran dia atau kontrak pembayarannya bagaimana, ya. Kemudian penyajian dan pengungkapan piutang usaha adalah memadai, ya. Jadi harus semua diungkapkan di dalam
catatan atas laporan keuangan. Ya, ada disclosure-nya. Oke, tujuan pemeriksaan piutang. Yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas piutang dan transaksi penjualan. Ya, piutang dan penerimaan kas. Ya, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Adanya pemisahan tugas, balik lagi ya. Nomor satunya adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang melakukan penjualan, mengirimkan barang, melakukan penagihan, memberikan otorisasi atas penjualan kredit, membuat faktor penjualan dan melakukan pencatatan. Ya. Kemudian formulir digunakan bernomor urut cetak, print number. Jadi bukan nomor yang ditulis tapi nomor yang berurut cetak. Digunakan price list, ada daftar harga jual. Jadi bukan luar kepala aja, ada daftar harga jualnya sehingga ketika kalau mau kasih diskon atau apa gampang ya dan itu terbukukan gitu. Diadakannya sub buku besar piutang atau kartu piutang. Ya, ada kartu piutangnya. Mungkin kalau sekarang sudah terdigitalisasi, ya dia ada akun sendiri untuk setiap nasabahnya gitu ya, setiap apa namanya setiap debiturnya gitu ya. Setiap akhir bulan dibuat aging schedule piutang, ya, analisis umur piutang. Saldo piutang setiap pelanggan dibandingkan atau direkonsiliasi dengan saldo piutang menurut buku besar dan setiap pelanggan dikirim monthly statement of account ya. Jadi ada kontrolnya baik dari kita maupun untuk kebaikan si pelanggan juga ya agar ingat dia dengan tagihannya itu ya. Uang kas, cek dan giro yang diterima dari pelanggan harus disetor dalam jumlah seutuhnya ya. Kemudian mutasi kredit diperkirakan piutang. Jadi ada di dalam buku besar dan sub buku besar. Jadi ada perpindahan mutasi kredit ya yang berasal dari retur penjualan atau penghapusan harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Mungkin ada penjualan yang nggak sesuai ya. Jadi awalnya kita catat sebagai piutang, kemudian tiba-tiba dia retur ya, melakukan retur, dikembalikannya ya, maka itu akan berpengaruh pada piutang kita. Siapa yang mengotorisasinya ya? Itu harus ada ketentuannya. Oke, kemudian untuk memeriksa validasi keabsahan, autentifikasi ya, authenticity, keautentikan piutang tersebut. Kemudian validitas itu apa? Sah apa enggak piutangnya masih berlaku enggak? Diakui oleh yang mempunyai utang ya. Kemudian autentik ini apakah piutang itu didukung oleh bukti? Ya. Untuk memeriksa collectability dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debt ya. Jadi collectability ini penagihan ya. Cukup nggak kira-kira dengan perkiraan tidak tertagihnya. Ini kan cadangan untuk pinjaman yang piutang tak tertagih ya. Ya, collectability ini kemungkinan tertagihnya piutang, allowance for bad debt, jumlah yang diperkirakan tidak bisa ditagih. Allowance terlalu besar, maka piutang yang disajikan terlalu kecil. Ya, terlalu kecil. Kemudian biaya penyisihan terlalu besar. Ya, ingat kalau sehingga laba rugi menjadi understated, menjadi lebih kecil. Ingat tadi piutang connectingnya dengan pendapatan, ya, penjualan gitu ya. Jadi akibat dari cadangan terlalu besar, maka piutangnya menjadi jauh lebih kecil. Sehingga biaya penyisihan terlalu besar. Karena ini connect dengan allowance for bad debt-nya itu tadi ya. Sehingga beban ini kan masuk di laba rugi. Pendapatan kurang beban ya kalau pendapatannya menjadi kecil, sehingga kemudian bebannya besar, akibatnya adalah laba ruginya menjadi terlalu kecil, ya. Allowance terlalu kecil, maka piutang yang disajikan terlalu besar, ya. Biaya penyisian piutang understated, terlalu kecil sehingga laba ruginya terlalu besar. Bukan bagus gitu ya. Laba ruginya terlalu besar. Berarti ini ada kemungkinan ya unsur-unsur
mencurigakan, ya kan? Kenapa dia bisa overstated, ya? Kenapa dan understated juga, gitu ya? Oke, tujuan pemeriksaan piutang untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat contingent liability yang timbul karena perdiskontoan wesel tagih, ya. Wesel tagih yang didiskontokan ke bank sebelum tanggal jatuh tempo harus diungkapkan sebagai contingent liability pada tanggal neraca, ya. Oke, untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi. Ya, PSAK ya. Piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain harus disajikan secara terpisah. Piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Kalian ingin melihat cara penghitungannya, maka lihatlah catatan atas laporan keuangannya. Ya, kalau lihat laporan keuangan yang telah diaudit itu ada di catatannya. Kemudian saldo kredit piutang individual jika jumlahnya material harus disajikan dalam kelompok kewajiban. Oke, dokumen atau catatan yang berkaitan dengan piutang. Ada customer order, ada sales order, ada faktur penjualan, file transaksi penjualan, jurnal penjualan, credit note, kemudian neraca saldo piutang usaha, laporan bulanan, file induk piutang usaha. Jadi ini semua yang harus kalian cek, ya. Kita sinkronkan satu sama lainnya. Prosedurnya, bagaimana tahapannya? Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan. Buat top schedule-nya, buat supporting schedule-nya, ya, atas piutang pertanggal neraca. Jadi minta aging schedule, tadi kan umur piutang, schedule umur piutang ya, dari piutang usaha pertanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan. Ada nama pelanggan, saldo piutang, umur piutang. Dan kalau bisa subsequent collection-nya. Jadi kira-kira nih kemungkinan apa namanya ditagihnya kapan itu harus ada. Kemudian periksa matematikal akurasinya. Cocok nggak itu tambah kurangnya, ya. Cek individual balance ke sub ledger lalu totalnya ke general ledger. Jadi lihat dari apa namanya ini kan sub ledger ini eh, buku besar pembantu, maka harus dicek ke buku besarnya. Tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Jadi udah tadi dari subledger ya, buku besar pembantu piutang, kemudian dicek lagi ke sales invoice-nya, faktur penjualannya. Kirimkan konfirmasi piutang. Nah, ini karena piutang melibatkan pihak ketiga, tadi kan ada klien, ada pelanggan ya, maka kita harus ya membuat surat konfirmasi. Apa isinya? Tentukan dan tuliskan dasar pembelian pelanggan yang akan dikirim surat konfirmasi. Ya, tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Cantumkan nomor konfirmasi baik di schedule piutang maupun di surat konfirmasi. Jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya. Ini utang saya tinggal segini kata kata si klien. Nah, sementara di buku kita misalnya jauh lebih masih masih besar gitu ya. Jadi ini apa perbedaannya? Di mana perbedaannya ya? Buat ikhtisar summary dari hasil konfirmasi. Nah, jadi kita perusahaan membuat surat konfirmasi kepada pelanggan, pelanggan nanti mengirimkan kepada auditor, ya. Itu namanya konfirmasi. Kemudian periksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan. Ya, perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent collection-nya adalah yang berhubungan dengan penjualan pada periode yang diperiksa. Ya, jadi dilihat tanggalnya itu eh, tanggal apa namanya? Misalnya kalau tanggal 31 Desember berarti tanggalnya itu di 5 hari sebelum ya dan 5 hari sesudah. Nah, itu subsequent collection.
ya. Kemudian periksa apakah ada wesel tagih yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Periksa dasar allowance, penentuan allowance for bad debt, ya, dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke, kemudian ada tes sales cut off dengan jalan memeriksa sell invoice, credit note lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Ya, periksa apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal neraca. Jadi kita kan nggak bisa ya, penjualan itu nggak bisa tanggal 30 nggak boleh ada penjualan gitu ya. Ya kan kalau orang mau beli kan kita nggak bisa cegah gitu ya. Nah, jadi eh, harus ada sales cut off-nya, tes sales cut off-nya ya. Nah, jadi kalau belum cari tahu alasannya, periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang periksa yang dibatalkan dalam periode berikutnya. Periksa notulen rapat, ya, surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan korespondens file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan jaminan. Ya, periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan panduan ataupun prinsip akuntansi ya yang ada di PSAK ya. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa karena ujungnya opininya adalah wajar tanpa pengecualian atau tidak wajar ya. Oke. Nah, program untuk pengujian substantif terhadap piutang usaha. Bagaimana? Yang pertama, prosedur audit awalnya. Dalam prosedur audit awal, auditor membuktikan keandalan catatan akuntansi piutang usaha yang diselenggarakan oleh klien dengan cara mengusut saldo piutang usaha yang dicantumkan di neraca ke dalam akun piutang usaha yang diselenggarakan di dalam buku besar. Membuktikan ketelitian perhitungan saldo akun piutang usaha di dalam buku besar dan membuktikan sumber pendebitan dan pengkreditan akun piutang usaha di dalam buku besar ke dalam jurnal penjualan keluar dan jurnal retur penjualan dan jurnal umum. Tadi kan di awal ada ya akun-akun yang saling berkaitan itu apa-apa saja. Jadi kita memeriksa itu. Oke, prosedur analitisnya bagaimana? Auditor menghitung berbagai rasio tingkat perputaran piutang usaha, rasio piutang usaha dengan aktiva lancar, rate of return on net sales, kemudian rasio kerugian piutang usaha dengan pendapatan penjualan bersih. Kemudian rasio kerugian piutang usaha dengan piutang usaha yang sesungguhnya tidak tertagih. Ya, kita dari sini kita bisa menganalitis sesuai dengan ini ya prosedur analitis. Oke, selanjutnya pengujian terhadap rincian transaksi. Dalam pengujian ini auditor melaksanakan pertama memeriksa sampel transaksi piutang usaha yang tercatat ke dokumen yang mendukung timbulnya piutang usaha. Ya, transaksi yang mana ini kita ambil? Apakah pada saat mau hari raya ya di situ banyak transaksi ya. Kemudian diambil sampelnya, kemudian kita lihat ke catatan kita, dokumen kita. Melakukan pengujian pisah batas, cut off transaksi penjualan, retur penjualan, dan transaksi penerimaan. Oke, selanjutnya melakukan pengujian rincian saldo. Apa yang dilakukan? Auditor melakukan konfirmasi piutang usaha secara langsung antara pelanggan dengan auditor, ya. Jadi yang seperti tadi Bu katakan, konfirmasi piutang dikeluarkan suratnya oleh perusahaan yang diaudit, kemudian diberikan kepada perusahaan yang merupakan pelanggan kita, ya. Karena ada muncul piutang usaha, kemudian surat itu dibalas atau dikirimkan kembali oleh pelanggan kepada auditor, bukan dikembalikan lagi kepada perusahaan, tapi melainkan kepada auditor. Oke, selanjutnya prosedur penyajian dan pengungkapan. Informasi mengenai hal ini diperoleh auditor dengan cara ya
Gimana dia penyajiannya ya? Pertama, memeriksa klasifikasi piutang usaha di neraca ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Memeriksa jawaban konfirmasi bank, memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang non-usaha, memeriksa kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk piutang antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang yang digadaikan atau dibebankan, kemudian memeriksa surat representasi klien mengenai piutang. Ya, jadi kita lihat semuanya bagaimana penyajian dan pengungkapannya. Oke. Nah, ini tadi ya konfirmasi piutang. Tujuannya untuk memenuhi keabsahan penilaian dan cut off. AICPA mensyaratkan dilakukannya konfirmasi atas piutang usaha kecuali jika jumlahnya tidak material. Ya, konfirmasi yang diterima lambat dan diragukan keandalannya serta bila risiko bawaan risiko pengendalian rendah sehingga dapat digunakan prosedur alternatif pengumpulan bukti. Jadi kalau misalnya konfirmasi piutang ini ada bermasalah, berarti ini ada sesuatu yang menjadi apa ya bahan salah satu temuan gitu ya. Konfirmasi yang dikirim klien harus diawasi oleh auditor dan hasil konfirmasinya langsung dikirim kepada auditor. Oke. Keputusan konfirmasi dalam melaksanakan prosedur konfirmasi, auditor harus memutuskan jenis konfirmasi yang akan digunakan. Ya, ada konfirmasi positif. Apa itu? Konfirmasi yang dialamatkan kepada debitur yang meminta konfirmasi darinya secara langsung. Apakah saldo yang dinyatakan dalam permintaan konfirmasi adalah benar atau tidak? Kalau konfirmasi negatif adalah konfirmasi yang dialamatkan kepada debitur tetapi hanya meminta jawaban apabila dia tidak sepakat dengan jumlah yang dinyatakan. Ya, jadi ada konfirmasi positif dan negatif. Konfirmasi negatif dapat diterima hanya jika semua kondisi terpenuhi, yaitu pertama piutang usaha terdiri dari sejumlah besar saldo akun yang kecil. Gabungan risiko pengendalian yang ditetapkan risiko bawaan adalah rendah. Tidak ada alasan konfirmasi tersebut tidak akan diperhatikan. Oke, kemudian saat pelaksanaan, bahan bukti yang paling andal dari konfirmasi diperoleh apabila dikirimkan sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Ukuran sampel yang dikonfirmasi tergantung pada salah saji ditolerir, risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi, dan jenis konfirmasi. Jadi risiko ini juga sudah kita pelajari ya yang lalu-lalu. Kemudian seleksi unsur pengujian biasanya dilakukan dengan stratifikasi ya, bertahap ya. Apabila konfirmasi positif tidak ditanggapi, auditor perlu menguji lagi penerimaan kas setelah tanggal konfirmasi. Memastikan tidak ada sales invoice ganda, menelusuri dokumen pengiriman dan berkorespondensi dengan klien. Nah, bagaimana tindak lanjutnya atas konfirmasi tersebut? Ya, auditor harus mempertahankan kendali atas konfirmasi sampai konfirmasi tersebut kembali dari pelanggan. Kita akan menerima jawabannya. Apabila konfirmasi yang dikirim tidak dikembalikan pelanggan, perlu dilakukan tindak lanjut dengan prosedur alternatif. Curiga kita, kenapa nggak dikembalikan gitu ya? Tujuannya adalah untuk menentukan dengan cara selain konfirmasi apakah piutang tersebut absah dan disajikan dengan memadai pada tanggal konfirmasi. Untuk setiap konfirmasi positif yang tidak dikembalikan, dokumentasi berikut dapat diperiksa guna untuk memverifikasi keabsahan dan penilaian transaksi penjualan individual yang membentuk saldo akhir piutang usaha. Ya, ada penerimaan kas, kemudian penerimaan kas tanggal konfirmasi, ya, kemudian salinan faktur penjualan, dokumen pengiriman, korespondensi dengan klien itu harus diperiksa. Oke. Kita lihat analisis perbedaan. Konfirmasi yang diterima dan terdapat perbedaan perlu ditindaklanjuti. Perbedaan tersebut mungkin timbul karena perbedaan waktu antara catatan klien dengan catatan pelanggan. Seperti ya, pembayaran telah dilakukan, pelanggan telah membayar sebelum tanggal konfirmasi, tetapi klien belum menerimanya untuk dicatat. Ya, jadi ada selisih
waktunya. Kemudian barang belum diterima. Klien mencatat penjualan pada tanggal pengiriman, sedangkan pelanggan mencatat pembelian saat diterima. Ya, FOB shipping point, FOB destination itu juga harus dipahami. Barang yang telah dikembalikan, kelalaian klien mencatat nota kredit seperti perbedaan waktu atau pencatatan retur dan pengurangan harga penjualan yang tidak memadai. Ingat, misalnya ada retur ya, barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan, barang tersebut cacat ya, jumlahnya tidak sesuai atau apa ya. em, Seperti itu. Kemudian kekeliruan klerikal dan jumlah yang diperselisihkan. Pelanggan menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam harga yang dibebankan untuk barang rusak, ya, kuantitas barang yang benar belum diterima dan sebagainya. Jadi seperti itu untuk audit atas piutang, ya. Dari hal ini kita bisa tarik kesimpulan apa yang akan diberikan opini apa yang diberikan kepada klien kita kepada auditi tersebut ya. Jadi satu-satu kita cek. Kemarin ada kas, nah ini sekarang ada piutang ya. Bagaimana dia? Apakah pantas dia diberikan opini wajar tanpa pengecualian seperti itu ya. Jadi ingat kembali tadi dokumen apa yang terkait dengan itu ya, dengan apa namanya, audit atas piutang, kemudian periksa satu persatu ya, sudah sesuai atau tidak, wajar atau tidak ya, seperti itu. Oke, baik, sekian saja penjelasan saya, sharing saya terkait dengan audit atas piutang usaha ya. Sampai ketemu lagi dengan sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.